Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga kisah atau informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Jin dan setan adalah makhluk ciptaan Allah yang berdampingan dengan kita. Layaknya manusia, mereka hidup di bumi, bahkan ditangguhkan umurnya hingga kiamat tiba. Para jin dan setan juga seperti manusia yang berkelompok dan beranak pinak. Demikian juga dengan makan dan minum. Mereka terkadang ikut makan bersama kita. Berikut ini adalah makanan yang disenangi oleh jin dan setan yang hidup berdampingan dengan kita. Makanan yang dimakan tanpa mengucapkan bismillah. Para jin dan setan sangat menyukai makanan yang tidak disertai dengan bismillah. Maka dari itu, sebelum menyantap makanan, kita harus mengucapkan bismillah. Dengan mengucapkan bismillah, maka makanan yang kita makan tidak ikut dimakan oleh jin. Hal ini seperti hadis Nabi yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan bismillah awalahu wa akhirohu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah, bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Dalam hadis lain juga menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada anaknya, "Wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di dekatmu." Tulang dan kotoran. Selain menyukai makanan yang tidak disertai dengan bismillah, jin dan setan juga menyukai makanan berupa tulang dan kotoran. Kita dianjurkan untuk tidak menyimpan tulang di rumah, karena tulang akan mengundang jin untuk datang. Rasulullah mengajarkan, saat masuk ke kamar mandi atau toilet, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nashibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkan sebagai makanan. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian beristinja, membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 18. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dikatakan makanan yang disantap dengan tangan kiri akan dimakan juga oleh setan. Mengenai hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jika mengonsumsi sesuatu dengan tangan kiri merupakan salah satu perilaku dari setan. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2020. Bangkai. Bangkai juga menjadi makanan favorit bagi jin. Baik itu bangkai manusia
maupun bangkai hewan. Bangkai yang dimaksud di sini bukan hanya bangkai yang telah membusuk, tetapi juga hewan yang tidak menyebut nama Allah saat disembelih. Manusia muslim dilarang untuk makan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Demikian juga jin muslim, sehingga binatang semacam ini dimakan oleh jin kafir. Alam Jin Wasyayatin, Dr. Umar Al-Ashikar, halaman 20. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa para jin datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil, akan penuh dengan daging, sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 450. Darah. Jin atau setan sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau manusia, entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah alasannya mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalutnya. Sebaiknya bersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Janin bayi. Hal ini sangat mengerikan. Jin atau setan juga gemar memakan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil itu tidak diperkenankan keluar malam tanpa pengawasan dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan dibacakan selalu ayat-ayat suci Al-Quran demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat jin dan setan pengganggu yang ingin menyantapnya atau mencelakainya. Kacang. Pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ketika itu ia menanyai seorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin. Sayyidina Umar bertanya, apakah makanan mereka? Maka orang yang pernah ditawan jin itu menjawab, kacang dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat memakannya. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, apa minumannya? Maka orang itu menjawab, jadaf. Itulah makanan-makanan yang disukai oleh jin dan setan. Untuk minuman jin dan setan adalah khamar dan jadaf. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa khamar adalah minuman setan karena Allah berfirman, hai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Allah sebut minuman khamar adalah perbuatan setan. Artinya khamar termasuk minuman setan. Alam Jin Wasyayatin halaman 20. Jadaf ditafsirkan sebagai tumbuhan yang berada di Yaman yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya atau makanan yang biasa dimakan oleh onta dan tidak butuh air setelah memakannya, atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak. Maka dari itu, sebagai umat Islam, kita harus menghindari agar makanan yang kita makan tidak dimakan pula oleh jin dan setan. Selalu mengucapkan bismillah setiap kali melakukan aktivitas. Walaupun kacang dan tulang merupakan makanan jin, bukan berarti kita tidak boleh memakannya. Selama hukum makanan tersebut tidak haram, maka kita boleh memakannya. Wallahu a'lam bishawab.